Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah komunikasi data dengan judul materi yaitu Next Signal. Teknik sinkronisasi. Tujuan transmisi data antar perangkat elektronik adalah diperolehnya kebenaran data. Terdapat 3 kemungkinan dalam transmisi data, yaitu tidak sampai, data rusak, atau koneksi error. Salah satu permasalahan transmisi berupa data rusak dapat diselesaikan melalui 3 kemungkinan pembentukan data, yaitu pengiriman karakter per karakter atau ASCII, pengiriman data secara blok, dan penerapan kode Hamming. Ada 2 macam teknik sinkronisasi, yaitu yang pertama transmisi asinkron dan yang kedua transmisi sinkron. Yang pertama, transmisi asinkron. Sebelum terjadi komunikasi, tidak diadakan sinkronisasi clock antara pengirim dan penerima. Data dikirim per karakter dan masing-masing karakter memiliki bit start atau biasanya 0 dan bit stop yang biasanya 1. Start bit berfungsi untuk menandakan adanya rangkaian bit karakter yang siap dicuplik. Stop bit berfungsi untuk melakukan proses menunggu karakter berikutnya. Setiap karakter terdiri dari 10 bit dengan rincian 1 bit untuk start bit, 1 bit untuk stop bit, 7 bit data, dan 1 bit paritas. Contoh perangkat berbasis transmisi asinkron yaitu RS-232, Comtagar, USB, dan lain-lain. Dan di samping ini merupakan gambar dari contoh transmisi data asinkron. Yang kedua yaitu transmisi sinkron. Data atau clock antara pengirim dan penerima harus disinkronisasi. Data dikirim dalam satu blok data atau disebut frame yang berisi bit-bit pembuka atau preamble bit, dan bit data itu sendiri, dan bit-bit penutup postamble bit itu sendiri. Ditambahlah juga bit-bit kontrol pada blok tersebut. Variasi ukuran frame memulai 1500 byte sampai 4096 byte. Dalam komunikasi sinkron, sebuah line 56 kbps mampu membawa data sampai 7000 byte per detik. Untuk contoh interface perangkat berbasis transmisi sinkron yaitu Ethernet. Dan di samping ini merupakan contoh gambar dari transmisi data sinkron. Kemudian error detection and correction. Error detection and correction merupakan mekanisme pendeteksian kesalahan dan perbaikan pada layar data link. Error detection and correction atau EDC dibutuhkan pada layar data link karena bit stream yang masuk dari layar fisikal tidaklah dijamin bebas dari kesalahan. Terdapat banyak kemungkinan di mana bit stream yang sedang dikirimkan melalui media transmisi akan rusak karena gangguan seperti attenuation, distortion, and noise. Kemudian terdapat 2 jenis error pada layer data link. Yang pertama, single bit error. Single bit error ini sendiri merupakan jenis di mana hanya 1 bit yang mengalami kerusakan. Biasanya terjadi pada parallel transmission. Dan untuk contohnya terdapat di bawah ini. Kemudian yang kedua, burst error. Burst error ini merupakan jenis di mana banyak bit dalam bit stream yang mengalami kerusakan, di mana biasanya durasi dari gangguan lebih dari durasi 1 bit. Biasanya terjadi pada serial transmission, dan di bawah ini merupakan burst error. Kemudian konsep untuk mendeteksi kesalahan atau error detection bit stream pada penerima. Kemudian parity check atau PRC. Salah satu teknik pendeteksian kesalahan yang paling mudah dipahami karena hanya menambahkan 1 bit parity untuk mengecek frame. Kemudian parity check disebut juga dengan nama vertical redundancy check atau VRC. Terdapat 2 jenis parity, yaitu genap dan ganjil. Untuk single parity genap, jumlah bit 1 dalam kode adalah genap, disebut even parity atau parity dengan jumlah bit genap. Dan yang kedua yaitu single parity ganjil, di mana jumlah bit 1 dalam kode adalah ganjil, disebut odd parity atau parity dengan jumlah bit ganjil. Even parity biasanya digunakan pada
synchronous transmission dan odd parity digunakan pada asynchronous transmission. Diketahui bit stream dengan 101101. Maka jika data yang sampai pada penerima atau menggunakan event parity bernilai genap, maka frame diterima. Sedangkan jika bernilai ganjil, maka frame akan di-reject. Di samping ini merupakan contoh gambar dari parity check atau PRC. Kemudian, two-dimensional parity check. Deteksi single bit error ataupun deteksi burst error. Caranya, data dibagi menjadi beberapa blok bit. Bit disusun menyerupai tabel di mana parity bit dicari setiap baris dan setiap kolomnya. Data bit-bit stream tersebut diperoleh parity bit dengan menggunakan parity check pada kolom-kolom bit dan juga pada baris-baris bit. Lalu, dicari parity dari parity baris dan parity kolom tersebut. Bit-bit disusun seperti gambar di mana parity kolom diletakkan di bagian akhir bit stream. Teknik ini efektif untuk mendeteksi single bit error ataupun burst error. Dan di samping ini merupakan contoh gambar dari two-dimensional parity check. Dan yang gambar di samping kiri terdapat single bit error, sedangkan yang kanan terdapat burst error. Parity check dengan menukarkan dan mengorbankan beberapa slot bit. Performa pendeteksian meningkat. Di bawah ini merupakan contohnya. Jika ada bit dengan kelipatan 2, 4, 6, dan seterusnya yang error pada bit stream, maka 2 bit pada baris dan 2 bit pada kolom akan mengalami error atau tidak dapat dideteksi. Kemudian checksum merupakan metode pendeteksian kesalahan di mana bit stream dipecah menjadi beberapa segmen. Setiap segmen dijumlah dengan metode tertentu untuk menghasilkan sebuah hasil yang disebut sum. Hasil sum ini akan di-inverse untuk menghasilkan checksum dan checksum akan dimasukkan pada bit stream sebagai error detection. Pertambahan atau sum pada biner agak berbeda dengan aritmatika biasa. Jika ada satu bit ditambahkan dengan bit 1, maka hasilnya adalah 0 dengan carry 1 atau ditambahkan pada kolom selanjutnya. Dan jika ada carry 1 ditambahkan dengan bit 1 dan bit 1, maka hasilnya adalah 1 dengan carry 1. Berikut ini merupakan gambar dari checksum original data dan hasilnya di sebelah kanan. Kemudian cyclic redundancy check atau CRC merupakan salah satu kode deteksi kesalahan yang paling umum. Untuk blok data terdiri dari k bit, pengirim membangkitkan nk bit frame check sequences atau VCS. Transmisikan n bit yang dapat dibagi dengan bilangan tertentu. Penerima membagi frame data dengan bilangan tersebut. If no reminder, assume no error. Kemudian cyclic redundancy check modulo 2. Basis yaitu modulo 2 atau operasi sort. Untuk definisi, C sama dengan frame n bit yang akan ditransmisikan. I sama dengan blok data D berukuran k bit. F sama dengan VCS NK bit, dan P merupakan pola pembagi yang ditentukan N kurang K tambah 1 bit. Untuk langkah, kalikan D dengan 2NK, bagi dengan P, sisa F ditambahkan ke 2N kurang K, dan D membentuk T. Pada sisi penerima, T dibagi dengan P. Jika tidak ada sisa, diasumsikan tidak terjadi error. Berikut ini merupakan gambar pengirim dan penerima, dan untuk gambar kanan merupakan sisi pengirim, sedangkan di gambar bawah merupakan sisi dari penerima. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.